hari ini kita berada di Pulau Pramuka di Air Petra Tanjung Elang. Ini di sebelah saya ada Bang Hermansyah, Ketua Smiling Coral Indonesia, yang akan sharing tentang bagaimana caranya mentransplantasi karang dengan metode rock lab. Ya, kita dari teman-teman komparasi akan mencoba mengembangkan yang nantinya diterapkan di perairan Pulau Kelapa. Oke, lanjut Kita action nanam karang. nanti dulu sebelum kita action transplantasi karang, saya sedikit cerita tentang perjalanan kami menuju Pulau Pramuka. Saya, Pak RT dan saya ini berangkat dari Pulau Kelapa naik kapal ojek Pasadan menuju Pulau Pramuka. Alhamdulillah waktu itu cuaca lumayan sih, walaupun nggak terlalu cerah, tapi ombak masih bisa kita lalui lah. Sekitar jam 7 kami tiba di Pulau Pramuka. Ya, bergaya seperti anak ABG, kita nggak langsung ke rumah Smiling Coral ya. Kita selfie sebentar, foto bareng di Gapura Pulau Pramuka. Setelah itu kita langsung ke Smiling Coral. Di sana kita bertemu dengan tim Smiling Coral, ketemu dengan ketuanya dan beberapa anggota. Setelah itu kami melakukan sedikit ngobrol tentang bagaimana pengembangan wisata pulau, terutama dengan berdasarkan bagaimana inovasi tentang bagaimana konservasi membackup pariwisata, itulah intinya. Terus setelah itu kami sedikit dikasih teori-teori tentang bagaimana cara melakukan transplantasi karang dengan sistem coral reef, bukan maksudnya dengan sistem rock lab yang dimiliki oleh Smiling Coral. Ya begitulah. Terus bagaimana actionnya? Oke, kita lihat videonya ya. Ya. Selamat siang semuanya, Selamat teman-teman. siang. Terima kasih atas kunjungannya dari komunitas penggiat wisata budaya dan konservasi. Ya bangsa ini ya, Bang Gani. Yap. Selamat datang di kawasan kemitraan konservasi dan Coral Reef Education Center, perairan Tanjung Elang Pulau Pramuka, di mana kawasan ini adalah kawasan pengelolaan konservasi terumbu karang, mangrove dan lamun. Nah, di sini saya Hermansyah sebagai Ketua Smiling Coral Indonesia, di mana kami bergerak di bidang riset terumbu karang, terus konservasi sumber daya laut dan pengembangan ekowisata. Nah, salah satu program yang kami gagas adalah program adopsi koral. Jadi adopsi koral ini adalah kegiatan adopsi baby koral dari para wisatawan, yang nantinya kita tanam ada beberapa manfaat. Pertama untuk pemulihan terumbu karang, yang kedua adalah untuk pengembangan atraksi wisata, yang ketiga adalah untuk sosial ekonomi masyarakat terbantu dari kegiatan ini juga. Nah, adopsi koral ini sudah kita kembangkan dari 2019. Sebenarnya sudah lama juga dikembangkan oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, cuma sempat tenggelam, hilang gitu kan ya. Nah, kita mau bangkitin lagi karena pertama kali transplantasi karang ini adalah di Kepulauan Seribu, di TN. Jadi orang belajarnya di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Jadi awal mula pengembangan transplant itu adalah di Kepulauan Seribu. Jadi kita jangan sampai menghilangkan sejarah. Jadi kawasan-kawasan lain di Indonesia itu belajarnya di sini, gitu, di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Nah, kegiatan transplant ini kenapa harus transplantasi karang gitu? Jadi kita kalau ngomongin perikanan, wisata itu pasti di sumber daya terumbu karang ya, karena kita nggak luput dari manfaatkan sumber daya terumbu karang. Mulai dari wisata kita melihat keindahan karang, ikan gitu kan. Terus perikanan ya kita nyari ikan di kawasan-kawasan terumbu karang gitu kan. Kalau terumbu karangnya rusak ya kita nggak bisa menghasilkan lagi ikan. Terus kita juga nggak bisa lagi mendatangkan wisatawan.
lalu bencana-bencana mungkin akan datang gitu kan. Nah itu prinsip kita menjaga terumbu karang. Lalu kenapa terumbu karang? Karena kondisi terumbu karang 60% menurut risetnya teman-teman peneliti, 60% terumbu karang di Kepulauan Seribu itu telah mengalami kerusakan. Jadi memang harus kita mulai bergerak memperbaiki, bergerak untuk konservasi, bergerak untuk memanfaatkan secara berkelanjutan. Lalu apa aja sih yang membuat karang ini rusak? Yang pertama pasti karena perikanan yang rusak, masih adanya jaring moroami mungkin kan. Lalu tanpa bom juga masih ada, walaupun ya 1-2 gitu kan ya. Lalu pengembangan wisata atau aktivitas wisata yang merusak, pembangunan pesisir yang tidak berlandaskan ekologi seperti tanggul kayak gini, ini juga salah satu dampak dari kerusakan terumbu karang. Karena bahan-bahan berat ini langsung merusak terumbu karang ya pada saat diturunkan atau ditata gitu kan. Lalu juga pemanasan global menyebabkan karang bleaching gitu kan. Malah yang paling parah itu ya masih ada perdagangan karang gitu kan untuk ekspor. Dan juga kita masih mengambil karang untuk bahan bangunan. Itu tidak bisa dipungkiri ya, karena kita di Kelurahan Pulau Panggang, di Pulau Kelapa masih menemukan teman-teman yang mengambil karang untuk bangunan-bangunan kan ya, pondasi-pondasi bangunan. Nah, hal-hal itu yang membuat karang kita menjadi rusak. Maka perlu adanya gerakan atau sesuatu peran kita sebagai ya generasi muda mungkin ya. Di sini kita karena pemuda semua nih di Smiling Coral ini, untuk bagaimana menekan laju kerusakan. Nah, apabila karang sudah rusak, artinya ya rusak total karena mungkin ada bom lalu rusaknya parah gitu kan. Salah satu kegiatan yang perlu kita lakukan adalah transplantasi karang. Nah, jadi transplantasi karang ini adalah memang melalui bantuan manusia. Ada juga dia bisa menggunakan alam juga, daya lenting, daya pulih juga dia punya. Cuma kalau udah rusak parah itu sangat sulit untuk dia tumbuh kembali gitu. Maka perlu adanya kegiatan transplantasi karang. Nah, dengan salah satunya adalah dengan metode ini. Nah, jadi ada juga beberapa cara juga, seperti kita sosialisasi mungkin ke nelayan gitu kan ya. Dulu kita memperkuat hukum-hukum atau tindakan-tindakan hukum itu perlu kita perkuat lagi. Lalu ya edukasi secara luas. Nah, salah satunya adalah dengan adopsi koral ini. Adopsi koral ini selain kita bisa edukasi banyak orang, artinya ya setiap pengunjung yang kemari itu pasti kita berikan edukasi gitu kan tentang pelestarian terumbu karang. Lalu ya itu tadi, kita bisa melakukan pemulihan tanpa harus mengeluarkan biaya sendiri gitu kan. Artinya semua punya peran. Wisatawan datang, mereka nanam ya mereka yang biayain gitu kan. Nah, itu peran mereka juga penting untuk proses pemulihan. Lalu ya itu tadi, pendapatan ekonomi masyarakat gitu kan ya. Dengan mereka menanam karang berarti kan mereka membeli bukannya membeli ya, artinya membeli paket perjalanan, paket penanaman gitu. Jadi secara langsung ya masyarakat bisa terbantu. Nah, di sini ada untuk adopsi karang, kita masuk pada penanaman. Ada banyak cara sebenarnya metode penanaman. Seperti yang kita ketahui di Kepulauan Seribu itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan media paralon PVC, jadi memang rak paralon yang dicor. Lalu ada juga besi gitu kan, besi yang dibilang laba-laba itu kan, besi laba-laba. Lalu ada juga dari beton P-shelter atau beton kotak bulat gitu kan. Itu banyak sekali. Tapi metode-metode yang sudah dikembangkan sampai ya metode yang paling mahal kayak Bearock gitu kan, menggunakan listrik. Tapi ya itu tadi kita lihat seberapa besar dari pengaruhnya, artinya seberapa besar tingkat keberhasilannya gitu. Nah, yang di depan kita ini adalah metode yang kita kembangkan, sebenarnya sudah ada ya, namanya rockpile. Metode rockpile yang sudah dilakukan oleh Taman Nasional Kepulauan Seribu, cuma kita modif menyesuaikan kontur perairan kita, karena memang kita ini kebanyakan kerusakannya parah, jadi dasarnya berpasir. Kalau berpasir artinya kita harus tinggiin medianya. Kalau nggak tinggi ya mereka kena pasir malah mati karangnya ya. Nah, nama medianya adalah media rock lab, berbahan dasar dari rock, artinya batuan karang yang telah mati lama ya. Artinya dia udah jadi batu gitu kan. Live itu kan hidup, jadi kita hidupkan kembali dengan karang-karang yang baru. Kita tambahkan di sini sedikit
apa namanya paralon. Iya Pak ya. Ya, ini gunanya untuk menancap karang aja gitu kan, tanpa bukannya untuk apa namanya menambah sampah, enggak. Jadi nanti pun kalau dia hidup ini akan ketutup semua. Lalu kita kasih dudukan coran biar kuat. Ketika substrat pasir pun dia akan ketanam, paling substratnya aja ketanam gitu loh. Nah itu malah kokoh dia, Tambah kuat. tambah kuat seperti ini. Tetapi ininya tinggi gitu kan, jadi pasir pun nggak langsung Nggak naik. mengenai karang. Nah untuk bahannya ada semen. Jadi semen ini kita sebagai pelekat, artinya apa namanya ya, pengerasnya nanti si baby coral ini di paralon. Selain murah, ini sudah dipakai udah mungkin puluhan tahun ya, teman-teman udah pakai ini karena murah dan hasilnya pun bagus gitu. Jadi pertumbuhannya sangat bagus. Kita kasih sedikit garam. Garam ini untuk netralin kandungan kimia di dalam semen ini, terus ya lebih cepat kering kalau katanya kalau pakai garam gitu. Nah, lalu di sini ada anakan karang F4. Jadi generasi keempat, kita sudah sampai generasi keempat dari budidaya. Jadi kita nggak ngambil lagi dari alam anakan karang ini. Ada berapa jenis sih sebenarnya, kita hampir ada 20 jenis ya Pak Wapin ya, yang sudah kita tanam. Jadi memang ini karang-karang hias yang diperdagangkan, tapi bukannya untuk dagang kita, melainkan untuk proses pemulihan. Nah baby coral generasi keempat ini kita ambil dari indukan generasi ketiga. Jadi ini udah budidaya ketiga kalinya gitu loh, dari pemotongan 3 kali. Jadi memang ya kita udah nggak dari alam. Kalau dari alam kan ya itu tadi, yang alam aja susah tumbuh gitu kan, kita udah ngerusak lagi gitu. Bedanya alam sama apa namanya Budidaya. sama budidaya itu, nah ya ini kita ada substrat khusus untuk indukan. Nah ini pasti ketahuan nih ngerayap dia. Kalau ini baru ditempel berarti belum bisa ngerayap sampai sebesar ini kan. Oh, kayak gitu. Jadi dari indukan ini kita ambil 10%. Jadi jangan semua diambil, dari indukan ini 10%, dari 10%, dan kita tanam lagi gitu kan, nanti dia akan tumbuh lagi gitu, terus sampai mereka memang benar-benar bisa apa namanya kita manfaatkan tanpa harus mematikan indukannya gitu kan. Dari indukan ini kita potong menggunakan tangnya mana bang? Menggunakan tang ya kan, kita potong mungkin ya sebesar, yang paling bagus sih 10-15 cm, tapi biasanya kita 8 cm pun bagus ya. Malah semakin apa namanya semakin kecil itu malah semakin bagus dia tumbuhnya gitu kan, lebih cepat kerambatnya gitu. Jadi proses ininya pun kuat ya dibanding kita langsung besar gitu kan, seperti itu. Nah diperagain nggak nih proses ininya? Boleh. Jadi apa itu? Kecilan ada. Tang mana-mana di. Oke, habis kita potong kecil aja lah, buat contoh aja. Contoh aja ya. 10% dari indukan, jangan ngambil semua, jangan semua dibabat habis, biar dia tumbuh lagi gitu kan. Sip. Nah itu baru semen ini kita masukkan ke paralon ini. Semen tangan kanan, tangan Nah kiri. tangan kiri buat cebok. Cut. Nah ini, kalau tangan kanan sudah memegang semen, tangan kiri yang memegang karang. Usahakan ketika kita sudah memegang semen jangan memegang karang. Artinya yang ini megang semen, ini buat menanam gitu. Karena mudah stres ya kalau langsung terkena. Ini tangan mana? Tangan ini batu ya? Itu batu langsung. Baca Ya. bismillah Firde. Proses penanaman. Bismillah. Kenapa media rock lab juga? Karena kalau untuk adopsi koral, artinya kebesaran pun kita jelek juga, kebesaran medianya malah mengganggu pada saat penurunan gitu loh, berat gitu kan. Kita usahakan medianya idealnya artinya orang bisa diangkat gitu kan. Nah dengan diangkat itu orang akan merasa bangga gitu kan, ketika wisatawan bisa langsung menanam gitu kan. Kalau kebesaran malah ya itu tadi berat medianya. Jangan lupa adopsi koral ini
Nah, itu mau jangan dijelasin. Dapur. Udah kan? Bisa kan? Udah ada lagi Udah cukup ya? habis. Oh, yang bolong-bolong ini lah ya. Biasanya Berapa bolong-bolong. itu? 8. Sip Iya, lah. 8, Nah, pas. ini bisa. Jadi teman-teman tuh Terus ini cukup. udah. Jadi manfaat dari adopsi koral ini yang pertama tadi yaitu kita dapat melakukan pemulihan terumbu karang. Lalu yang kedua untuk mengembalikan produktivitas perikanan. Yang ketiga kita turut membantu untuk membuat destinasi baru snorkeling dan diving. Jadi terbentuknya taman laut. Lalu yang keempat, dengan adanya adopsi ini kita membantu nelayan pembudidaya juga untuk pemasukan ekonomi. Dan yang paling penting adalah yaitu tadi pengembangan atraksi wisata ramah lingkungan. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita selesai menanam, ini jangan terlalu lama di darat juga. Perkiraan 5-10 menitan ya. Kalau kelamaan dia stres dan itu akan mempengaruhi keberhasilan transplantasi karang ini. Kita biasanya turunkan dulu. Yuk, bareng-bareng kita turunkan. Biasanya jangan terlalu jauh dulu sampai dia benar-benar keras kering. Kita taruh dulu di dekat-dekat sini perairan. Setelah kering, palingan dia 4 jam 5 jam kering. Baru kita cut. Oke, sebelum dia ditaruh di habitat tempat dia hidup, biasanya kita taruh dulu di darat di sekitar dekat-dekat sini, paling dekat sini untuk pengeringan. Selama dia proses pengeringan mungkin 5-6 jam, lalu kita pindahkan ke habitat yang benar-benar memang tempat hidup dia. Oke.